Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Dan terus berkarya membuat karya-karya terbarunya yang tentunya yang berguna dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan sebagai pemula, yang tentunya kesalahan ini membuat kita kesusahan dalam mengembangkan channel YouTube kita teman-teman. Kesalahan-kesalahan ini terjadi biasanya karena kita sebagai pemula hanya memikirkan hasilnya tanpa memikirkan prosesnya itu terlebih dahulu seperti apa gitu ya teman-teman. Namanya juga masih pemula ya teman-teman, tentu kita masih banyak kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi tentu kita perlu mengetahui kekurangan-kekurangan kita tersebut ataupun kesalahan-kesalahan kita tersebut apa saja, biar kita bisa untuk meminimalisirnya ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan dasar kita sebagai pemula dan bagaimana solusinya. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus setelah yang satu ini. Kesalahan yang pertama adalah tidak belajar ataupun mempelajari YouTube itu seperti apa, mulai dari mengenalinya, cara kerjanya bagaimana, peraturannya seperti apa, kebijakan-kebijakannya seperti apa, sehingga ini membuat kita kesusahan dalam menjalankannya sebagaimana mestinya dan membuat kita salah langkah dalam menjalankannya. Kesalahan yang kedua yang sering kita lakukan sebagai pemula adalah mengupload video itu secara asal-asalan. Kesalahan ini sering banget kita lakukan sebagai pemula tanpa terlebih dahulu memperhatikan ataupun memikirkan video kita tersebut, mulai dari kualitasnya seperti apa, judulnya, deskripsinya, tagnya, dan lain-lainnya. Tentu ini terjadi karena kesalahan yang pertama tadi, yaitu kita tidak mempelajari YouTube itu bagaimana, sehingga kita tidak paham harus melakukan apa. Kesalahan yang ketiga adalah yaitu tidak konsisten. Kita sudah tidak mempelajari kesalahan yang pertama, yaitu belajar YouTube, terus asal-asal upload dalam mengupload video, terus tidak konsisten pula. Sudah lengkaplah sudah kesalahan kita sebagai pemula, di mana kita mau bisa mengembangkan channel YouTube kita tersebut kalau kita tidak mempunyai konsisten. Kebanyakan yang kita lakukan sebagai pemula sering ambisiusnya di awal saja. Tidak beberapa lama kemudian ambisiusnya itu mulai pudar karena merasa tidak ada perkembangan channelnya. Padahal belum seberapa perjalanan channel YouTube kita tersebut.
Seperti umpama kita menyerah sebelum berperang. Kesalahan yang keempat adalah kurangnya kesabaran di dalam diri kita, teman-teman. Ya, sehingga membuat kita menyerah sebelum berperang. Di mana-mana yang namanya usaha itu perlu yang namanya kesabaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena tidak ada usaha semudah membalikkan telapak tangan, teman-teman ya. Untuk itu kita perlu menanamkan kesabaran yang tinggi di dalam diri kita supaya kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan ataupun yang kita impikan, teman-teman. Karena semua jenis usaha itu ada prosesnya masing-masing. Itulah beberapa kesalahan yang sering kita lakukan sebagai pemula ya teman-teman, yang menurut saya itu berakibat fatal sehingga kita kesusahan dalam mengembangkan channel YouTube kita ya teman-teman. Terus bagaimana solusinya untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut? Tentunya untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut kita harus melakukan kebalikannya. Yang pertama, mulailah mempelajari ataupun belajar YouTube itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Dan mulailah menggali-gali informasi tentang YouTube itu sendiri seperti apa, biar kita tahu cara mainnya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Terus solusi yang kedua adalah jangan lagi asal-asalan dalam mengupload video. Mulailah memperhatikan kualitas video kita itu seperti apa, judulnya bagaimana, deskripsinya seperti apa, tag ataupun kata kuncinya seperti apa, dan lain-lainnya. Terus solusi yang ketiga, mulailah konsisten dalam mengupload video kita. Jangan kita puas hanya dengan beberapa video. Tentu kita harus aktif ataupun terus konsisten dalam mengupload video kita, dan terus konsisten juga untuk tetap belajar ataupun mempelajari kesalahan-kesalahan kita seperti apa, biar kita bisa lebih memperbaikinya ke depannya nanti. Terus solusi yang keempat adalah tanamkanlah kesabaran dalam diri kita teman-teman, karena yang namanya sabar ini perlu dalam semua jenis usaha ataupun semua jenis bidang. Tanpa rasa sabar saya rasa susah untuk menggapai hasil yang kita inginkan, karena semua usaha itu ada prosesnya masing-masing ataupun ada kendala-kendala yang kita hadapi dalam menempuh suatu usaha tersebut. Tentu untuk itu kita perlu melatih kesabaran kita dalam menjalaninya step by stepnya seperti apa. Tidak ada kata-kata terlambat ya teman-teman, selagi kita masih mau berusaha, belajar, dan terus berdoa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita biar lebih baik lagi ke depannya. Yang namanya senior itu pun dulunya mempunyai kesalahan-kesalahan dalam membangun channel YouTube-nya. Tapi mereka terus belajar, terus bersabar dan konsisten, dan akhirnya pun mereka meraih apa yang mereka inginkan. Dan untuk itu kita perlu mencontoh hal yang seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup sekian video pada kesempatan kali ini.
Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang kita bisa ambil bersama dari video ini, biar kita bisa meraih apa yang kita inginkan dan apa yang kita impikan, dan tentunya kita semua bisa berhasil dalam membangun channel YouTube kita seperti orang-orang yang sudah berhasil ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.